Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 mata kuliah psikologi belajar akan menjelaskan secara singkat tentang teori belajar menurut behavioristik. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Thorik Akbil Rejep, Nova Febrianti, Elizabeth Iren, Nurul Fadilah Hadun, Putri YS Janat, dan Putri Maya SJH. Oke, langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian teori belajar behavioristik. Dikutip dari laman Samvarna Akademi, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang fokus mengedepankan adanya perubahan perilaku dari peserta didik sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukan. Terjadinya perubahan laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon di mana berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Dalam teori ini, semua tingkah laku manusia bisa dilihat dan ditelusuri menggunakan bentuk refleks. Dilihat dari psikologi, teori ini juga dikenal sebagai teori pembelajaran yang didasarkan pada pengkondisian lingkungan. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Prinsip teori belajar behavioristik dalam penerapannya, teori belajar ini lebih fokus menekankan pada perubahan perilaku anak didik. Meskipun demikian, penerapan ini juga harus mengacu pada beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, prinsip pertama adalah jika seseorang sudah memperlihatkan perubahan perilaku, maka bisa disebut sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa adanya perubahan tidak dianggap mengikuti pembelajaran dalam teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antara stimulus dan respon, karena memang bisa diamati, beberapa hal lain selain stimulus dan respon tidak dianggap penting, terlebih jika hal itu tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon. Adanya penguatan dapat berupa penguatan positif dan negatif. Jika kedua hal itu bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini berjalan. Selanjutnya adalah hukum pada teori belajar behavioristik. Dikutip dari pernyataan Hergenhan dan Mateo, terdapat 4 hukum dalam teori belajar behavioristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan diartikan sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan dengan catatan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Ketiga, hukum efek. Hukum efek merupakan efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar. Apakah akan bertambah motivasi dalam belajar? Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia yang diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Dan yang terakhir, keempat adalah hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang didapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu peserta didik harus dibiasakan agar selalu berlatih dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan dan spontanitas. Selain itu, adanya kelenturan, refleks, dan adanya daya tahan. Yang kedua yaitu mampu memberi dorongan terhadap peserta didik agar dapat berpikir secara linear dan konvergen. Yang terakhir yaitu memudahkan peserta didik dalam mencapai suatu target tertentu yang didapat dari pembelajaran. Jadi selanjutnya kita langsung masuk ke contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini termasuk teori belajar yang banyak digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh berikut, yaitu yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Kemudian, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik,
maka akan segera diperbaiki. Kemudian juga guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, dan yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.